struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terbagi atas 3. Yang pertama, definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Definisi umum biasanya berisikan gambaran umum tentang objek yang diamati. Nah, biasanya di sini berisikan gambaran yang secara luas yang sudah banyak diketahui oleh orang. Kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisikan gambaran terperinci dari definisi umum yang tadi. Nah, pada bagian ini sudah menjelaskan jenis-jenis objeknya, ciri-ciri objeknya, dari mana berasal objek tersebut, bisa. Nah, selanjutnya deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat biasanya berisikan manfaat dari objek yang sudah diamati. Baiklah, berikut akan saya tampilkan contoh dari teks laporan hasil observasi. Berarti kamu boleh melihat dari segi strukturnya dulu ya. Nah, perhatikan contoh pembagian teks laporan hasil observasi yang ada di slide ini. Pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari tanaman dan hewan yang telah melalui proses rekayasa. Teknologi pupuk organik berkembang pesat dewasa ini. Perkembangan ini tak lepas dari dampak pemakaian pupuk kimia yang menimbulkan berbagai masalah, mulai dari rusaknya ekosistem, hilangnya kesuburan tanah, masalah kesehatan, hingga masalah ketergantungan petani terhadap pupuk. Nah, perhatikan, yang menjadi deskripsi umum adalah paragraf pertama, ditandai dengan ciri-ciri pupuk organik merupakan. Kata merupakan di sini adalah kata kunci untuk menjelaskan secara umum. Kita masuk ke paragraf kedua. Pupuk organik mempunyai beragam jenis dan varian. Jenis-jenis pupuk organik dibedakan berdasarkan bahan baku, metode pembuatan, dan wujudnya. Dari sisi bahan baku, ada yang terbuat dari kotoran hewan, hijauan, atau campuran keduanya. Dari metode pembuatan, ada banyak ragamnya seperti kompos aerob dan bokasi. Adapun dari sisi wujud, ada yang berwujud serbuk, cair, maupun granul atau tablet. Nah, di sini pada paragraf kedua sudah dijelaskan beragam jenisnya. Berarti kalau sudah menjelaskan jenis berarti sudah masuk ke penjelasan lebih terperinci atau lebih spesifik lagi tentang pupuk organik tersebut. Paham ya sampai di sini? Baiklah, langsung masuk ke paragraf yang keempat. Ini kita langsung masuk kepada bagian deskripsi manfaat. Dilihat dari sisi kesehatan, pupuk organik lebih menyehatkan bagi manusia karena tersusun dari bahan-bahan organik yang sama dengan tubuh manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk menyuplai bahan organik guna memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Jadi biasanya dalam struktur teks LHO bagian manfaat ini ada pada bagian terakhir. Baiklah, kita masuk ke kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Untuk melihat kebahasaannya, mari kita lihat ciri bahasa yang sering digunakan. Yang pertama, menggunakan kata benda. Kata benda di sini ada dua, yaitu kata benda penjenis dan kata benda pendeskripsi. Kata benda penjenis adalah kata yang menentukan jenis atau klasifikasi benda yang dimaksudkan. Yang kedua, kata benda pendeskripsi.
Kata benda pendeskripsi adalah kata yang menjelaskan atau mendeskripsikan benda yang dimaksud oleh si kata penjenis tadi. Jadi berhubungan ya antara kata penjenis dengan kata pendeskripsi. Nah, ciri kebahasaan yang kedua yang digunakan adalah menggunakan verba atau kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan ciri dari observasi. Nah, ciri yang dimaksud di sini terkait dengan pengklasifikasian, penggolongan atau pengelompokan atau pengkajian objek tersebut. Nah, yang ketiga ciri kebahasannya adalah berupa fakta. Nah, kalau berupa fakta berarti adanya suatu pengamatan yang dilakukan terhadap objek tersebut. Dan yang terakhir ciri kebahasannya adalah menggunakan istilah teknis atau istilah ilmiah. Nah, kenapa perlu digunakan di sini? Untuk menjelaskan sebagai bagian dari keilmuan, untuk menjelaskan sebagian dari fakta-fakta yang didapatkan. Makanya perlu menggunakan istilah teknis atau istilah ilmiah. Oke, baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Ini adalah terakhir di semester 1. Selamat belajar. Kita tinggal membahas latihan-latihan soal. Apabila kamu tidak mengerti di bagian sini, boleh kamu tanyakan. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi.